Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris. Saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materi ini, alangkah baiknya kita amati dulu peta negara kita. Dan coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah negara yang kita berdiri saat ini, tempat kita pijak saat ini, apakah ada perpecahan atau mengapa musyawarah dan mufakat masih terjadi di negara kita. Nah, untuk menjawab itu semua kita perlu merenungkannya kembali. Berarti negara kita memiliki toleransi yang sangat kuat, bukan? Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Negara kita juga punya sebuah istilah, yaitu negara archipelago. Archipelago ini artinya negara yang terdiri dari pulau-pulau dan dibatasi oleh selat dan laut. Nah, seperti yang kita tahu, negara kita kan beragam. Jadi diwajibkan kepada seluruh rakyat untuk untuk berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan ini agar tidak ada perpecahan di antara negara kita, baik itu dari suku A dan suku B maupun agama A dan agama B dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana nih, Kak? Caranya dengan tidak saling menyinggung antar agama atau antar etnis, dan harus saling menghormati antara satu budaya dengan budaya yang lain. Tidak boleh ada yang misalkan tidak boleh ada menjelek-jelekkan dan seperti itu. Kemudian harus saling menghormati antar keyakinan dan menghargai perbedaan. Nah, seperti di negara kita kan banyak sekali budaya-budaya, suku-suku, dan etnis-etnis yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara ini, yang memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satunya Aceh dengan Papua. Itu kan sangat jauh daerahnya. Tapi mengapa Aceh dan Papua itu seperti sangat dekat jika sudah bertemu seperti bersaudara? Nah, itulah yang disebut dengan rasa persatuan dan kesatuan tanah air. Nah, selanjutnya, bagi kalian generasi muda sangat penting nih untuk menjaga integrasi nasional kita, integrasi bangsa kita dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari tadi kakak ini membahas Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya Bhinneka Tunggal itu apa sih? Bhinneka Tunggal itu adalah semboyan negara kita, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kita terdiri dari banyak pulau-pulau nih, tapi kok bisa kita masih memegang satu negara? Nah, itulah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kita banyak suku, banyak agama, banyak budaya, tetapi kita tetap satu bangsa, satu Indonesia. Baik, selain semboyan kita, ada juga nih alat-alat pemersatu bangsa kita. Yang pertama itu, sebelum kita mendirikan sesuatu negara itu, kita harus punya dasarnya dulu. Apa itu dasarnya? Dasar negara kita adalah Pancasila. Kalau Pancasila kita sudah ada, maka kita harus membuat orang-orang itu kenal terhadap negara kita. Contohnya, semisal kita sudah membangun rumah, pondasi rumah, tetapi orang tidak akan tahu punya siapa itu yang dibangun. Maka kita harus memberi lambang ataupun simbol untuk menandakan bahwa itu punya kita. Nah, seperti di negara Indonesia, kita sudah membangunnya dari dasar, dari pejuang-pejuang kita dulu, dan simbolnya itu dibuat oleh pejuang-pejuang kita juga. Apakah simbol itu? Itulah bendera kebangsaan kita, bendera merah putih. Nah, sesudah ada bendera merah putih, kita harus juga ada lambang nih. Lambang negara kita burung Garuda. Jadi dengan dua simbol ini menandak jika kita mau ke luar negeri, mau kemana, kita membawa dua simbol ini, maka mereka sudah tahu, oh ini negara Indonesia, mereka dari Indonesia. Nah, selanjutnya kita sudah punya nih dasar negara, kita sudah punya juga nih simbol-simbol kita. Nah, habis itu apa lagi sih? Nah, karena kita berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda suku, tapi kita tetap memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, maka diciptakanlah suatu bahasa, yaitu bahasa persatuan,
yang kita sudah pakai saat ini, yaitu bahasa Indonesia. Jadi mau kita dari Aceh mau ke Jawa, kan kita tidak perlu lagi berbahasa Aceh di sana. Mereka tidak akan mengerti dengan bahasa kita. Apalagi saat kita pergi ke Jawa, kita juga tidak harus bisa berbahasa Jawa, tetapi kita wajib untuk mempelajari budaya-budaya yang lain. Mengapa? Karena itu adalah wujud rasa cinta tanah air kita. Jadi dengan kita adanya bahasa Indonesia ini, saat kita pergi ke kemana di daerah Indonesia ini, kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi semua rakyat itu mengerti. Nah, selanjutnya itu sesudah ada bahasa kita juga perlu mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur untuk memerdekakan kita, yaitu dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Mengapa? Agar rasa perjuangan itu dapat terlahir selalu dalam diri kita. Kita menjadi semangat dalam untuk membela negara kita. Lalu dalam kenyataannya, walaupun sudah dibentuk sedemikian rupa, masih ada nih konflik-konflik suku, agama yang masih terjadi. Seperti contohnya kalau konflik suku itu sering terjadi di Papua. Dan kalau konflik-konflik agama itu sering terjadi memang di Indonesia. Nah, oleh karena itu perlu nih adanya komponen pertahanan yang berkomitmen untuk menjaga ketahanan NKRI kita, baik dari dalam maupun luar. Nah, untuk itu kita punya nih TNI dan Polri serta rakyat. Nah, kok rakyat sih Kak? Nah, TNI itu sebagai pertahanan dulu. Dia sebagai pertahanan terkuat negara yang menjaga wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, selanjutnya dari setiap kita ada demo atau kita ada permasalahan, pasti ada Polri yang menjaga ketat keamanan di situ. Nah, itulah Polri di sini sebagai keamanan negara. Mereka menjaga keamanan dan ketentraman rakyat Indonesia. Nah, jika dua komponen ini sudah bekerja dengan baik, mereka tidak akan bisa bekerja baik jika tidak ada yang mendukung. Seperti contohnya tim sepak bola. Tim sepak bola mereka sudah bermain bagus, tetapi tidak ada yang mendukung. Mereka tidak akan semangat. Jadi dengan itu mereka juga perlu, artinya bisa dikatakan supporter. Nah, supporter di sini ialah rakyat-rakyatnya. Kalau misalnya mereka sudah menjaga ketentraman tetapi rakyatnya masih membandel, ya susah juga untuk diatur. Tetapi jika rakyat Indonesia patuh terhadap peraturan, maka ketentraman itu akan terjamin dan tidak perlu adanya sebuah penekanan terlalu berlebih. Nah, sangat penting nih kita menanamkan pemahaman konsep integrasi nasional. Nah, ini udah bahas konsep integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Jadi integrasi nasional ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya integrate, yang artinya memadukan, mempersatukan, dan menggabungkan. Sedangkan dalam KBBI, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan integrasi artinya dalam KBBI pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi yang kedua, kata nasional berasal dari bahasa Inggris yang berarti nation, yang artinya bangsa. Jadi dalam KBBI integrasi nasional punya arti politis dan antropologis. Nah, apa sih yang antropologis yang pologis dan antropologis ini? Yang integrasi nasional dalam secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional kita. Sedangkan kalau misalnya integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur budaya yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, setelah
kita mengetahui pengertian dari integrasi nasional ini, kita juga perlu tahu nih faktor-faktor yang membentuk integrasi nasional ini. Yaitu yang pertama itu kita punya adanya rasa senasib dan seperjuangan karena faktor sejarah. Nah, kita seperti kita tahu, dulu kita pernah dijajah. Maka dari itu kita sesama bangsa Indonesia ini punya rasa senasib akan dijajahnya dahulu. Lalu selanjutnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi penggunaan bahasa Indonesia dalam keseharian kita itu dapat membentuk integrasi nasional kita. Lalu yang ketiga, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan setanah air. Seperti kita tahu, walaupun dari ujung dari Merauke sampai ke Papua, pasti ada rasa ingin bertemu. Wah, bagaimana teman-teman di Papua? Wah, bagaimana teman-teman di Aceh? Pasti ada seperti itu. Mengapa seperti itu? Itulah rasa kesatuan, ingin bertemu dan ingin melakukan interaksi secara langsung. Nah, selanjutnya ada nih tekad untuk bersatu. Nah, seperti saya katakan tadi, tekad untuk bersatu antara Papua dan Aceh untuk saling bertemu itu kuat. Jadi jika ketemu rakyat Papua di Aceh atau rakyat Aceh di Papua, itu interaksi itu pasti akan terjadi. Hampir tidak ada rasanya untuk mendiskriminasikan. Lalu selanjutnya ada semangat gotong royong dan toleransi antaragama. Nah, kalau hal ini kan pasti sering terjadi di Indonesia. Bahkan apapun masalahnya pasti dibicarakan dulu baik-baik, kemudian baru jika memang tidak bisa maka pihak polisi yang akan menindaknya. Lalu dari faktor-faktor pembentuk tersebut ada juga faktor pengabatnya. Apa itu, Kak? Jadi penggunaan bahasa Indonesia nih, penggunaan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Indonesia, terus tidak adanya usaha atau tidak adanya semangat untuk bersatu, istilahnya tidak memperdulikan rasa senasib yang perjuangan tadi. Nah, kesadaran warga negara juga sangat penting karena rakyat menjadi pendukung dalam menjaga persatuan dan kesatuan kita. Nah, kalau misalnya TNI dan Polri sudah berjuang dengan baik, jika tidak didukung dengan rakyat Indonesia, maka persatuan kita juga tidak akan terjadi. Nah, berbicara tentang bela negara, kita perlu tahu dulu pengertian bela negara. Jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Nah, jika kita sudah mempunyai upaya bela negara ini, maka kita bisa melakukan maka ada beberapa bentuk nih untuk melakukan bela negara tadi. Jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pada pasal 9 ayat 2 itu dijelaskan bentuk-bentuk usaha bela negara. Yang pertama itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, belajar pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, sehingga kita dapat memahami dan merasakan bagaimana sih NKRI itu dan bagaimana sih cara menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Nah, yang kedua, adanya pelatihan kemiliteran. Nah, kalau di universitas itu biasanya ada tuh namanya menwa. Itu untuk melatih kemiliteran kita. Dari tingkat paling bawah. Jadi yang ketiga ada pengabdian sebagai TNI dan Polri, ingin menjadi garda terdepan dalam mempertahankan NKRI. Nah, boleh teman-teman masuk di antara dua itu. Selanjutnya ada pengabdian sebagai profesi. Nah, pengabdian sebagai profesi ini sangatlah mudah. Artinya contohnya seperti atlet misalnya. Atlet itu kan tidak susah. Mereka perlu berlatih untuk membanggakan, mengharumkan nama bangsa, dan mereka harus berjuang saat terjadi pertandingan itu. Jadi cukup sekian.
penjelasan dari saya mengenai integrasi sesi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.